Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan berkati. Shalom semua. Kita percaya kalau saudara dan saya, kita semua bisa berada sampai saat ini, kita bisa kuat sampai saat ini. Itu ada kekuatan, ada sukacita daripada Tuhan, amin. Yang percaya dengan sama-sama boleh lambaikan tangannya. Dan kita mau sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Biarlah saat ini beri pujianmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sukacita mengalir atas hidupmu. Haleluya. Lebih lagi katakan, karyamu
Mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yes. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Kami percaya Tuhan, saat ini sukacita daripada Tuhan mengalir atas setiap kami. Janganlah gelisah hatimu, nyatakan kerinduanmu, nyatakan pujianmu. Yesus, Engkau baik. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, katakan la 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 la. Ha ha, haleluya. La 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 la. Ha ha, haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Kita mau sama-sama angkat tangan kita, katakan la 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 la. Haleluya. La 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 la. Ha ha, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan sedang bawa kami lebih dan lebih lagi untuk kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah bersama-sama dimanapun kami berada, kami mau berkata, Roh Kudus, Engkau pribadi yang mulia, Engkau pribadi yang berarti bagi kami. Biarlah pagi hari ini kami mau berkata, datanglah Roh Kudus, penuhi setiap kami, jamah setiap kami. Kami rindu Engkau Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm
reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, kau dahsyat. Sama-sama rindukan, katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini sebagai kerinduan kita. Lebih lagi katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Yes Lord, dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu, yes Lord, ini yang kami rindukan Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Oh, setiap kami lebih lagi. Hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku, bawa kami Tuhan, lebih lagi kami mau tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau ada di dalam setiap kami. Yes, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi, lebih lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup kami. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan, sanggup memulihkan kami, sanggup menyelamatkan kami. Oh Yesus Tuhan, mari sembah, mari kita sembah Tuhan. Angkat pujian-Mu yang terbaik, bebaskan roh-Mu. Kalau saudara mau berbahasa roh, mari kita sama-sama berbahasa roh. Syaralabatakara syanda, iramatakara so, orabakara syanda. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau memberikan setiap kami damai sejahtera-Mu, kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Engkau yang memulihkan umat-Mu, Engkau yang membebaskan umat-Mu, Engkau yang menyembuhkan umat-Mu Tuhan. We need you, Lord. We need you more and more, Jesus. Biarlah kami terus merindukan Engkau lebih dari segalanya. Biarkanlah kami terus merindukan Engkau lebih dari apapun ya Tuhan.
tahu Tuhan, kalau Tuhan menghendaki untuk setiap kami melakukan apa yang Kau perintahkan, itu terlebih dahulu Tuhan sudah memberikan teladan bagi setiap kami. Oleh sebab itu hari-hari ini mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, 2000 tahun yang lalu Kau mati bagi kami. Kau memilih cara yang sangat-sangat tidak baik, yaitu mati di kayu salib. Itu menandakan begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan Kau berkata, oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus, Kau membebaskan kami, Kau mengampuni segala dosa kami. Kami tahu di salib itu Tuhan, ada kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Dan kami mau katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, yes, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Thank you for your love, Jesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Lebih lagi katakan, aku hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Karena salib-Mu kami percaya, kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu pada zaman ini.
Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Bahkan kami mau selaraskan hati dan pikiran kami dengan hati dan pikirannya Tuhan. Biar firman-Mu yang berdaulat, firman-Mu yang berkuasa atas setiap kami memimpin, menuntun. Untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua, Jemaat GB House of Prayer, dan juga untuk Pastor David Teja Sasmita beserta dengan Ibu, Pastor Santo beserta dengan Ibu, dan seluruh saudara yang pada hari ini menyaksikan khotbah ini. Saya senang sekali oleh karena saya masih mendapati saudara dalam keadaan yang baik. Saya masih mendapati saudara dalam keadaan yang penuh dengan semangat kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemik, saudara masih menyaksikan ibadah online ini, itu pun sebuah mujizat. Karena pandemik telah membuat ada begitu banyak orang yang kehilangan rasa lapar dan haus mereka akan Tuhan. Sekali waktu saudara, ada satu orang bertanya kepada saya, "Pak, gimana caranya supaya kalau saya mau cari Tuhan, saya nggak perlu paksa-paksa diri saya? Gimana caranya supaya kalau saya mau berdoa tuh, saya nggak kesannya kayak nggak dipaksa, Pak? Karena saya rasanya lagi kering hari ini." Lalu saya akhirnya berkata bahwa justru bagus kalau kamu paksa diri kamu. Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata, Mazmur 42, seperti rusa yang haus, rindu sungaimu. Jadi karena si rusa ini haus, dia perlu sebuah sungai, dia yang harus cari sungainya. Bukan sungainya yang datang sama rusa itu. Nah, kita diumpamakan seperti rusa. Jadi kalau kita merasa kekeringan, kita merasa hampa, kita merasa kok jenuh dengan kehidupan ini, bahkan merasa jenuh dengan ibadah, jenuh dengan doa, jenuh dengan penyembahan, kita yang harus mencari sungai itu. Kita yang harus cari tahu bagaimana caranya supaya dahaga dalam diri saya ini dipuaskan. Atau saya ingin kasih ilustrasi yang lain buat saudara. Kalau saudara merasa haus, saudara harus mencari sumur. Sumur yang ada airnya. Karena ketika kita menemukan sebuah sumur, lalu kita mulai mengambil air dari sumur itu, kita dipuaskan, kita disegarkan. Jadi kalau misalnya kita harus memacu diri kita, memotivasi diri kita untuk mencari Tuhan, supaya setiap kekeringan dalam diri kita ini akhirnya hilang, digantikan dengan kesegaran, maka saya merasa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan bersikap pasif di masa-masa ini dengan ya kalau memang saya lagi kering ya sudah. Jangan, tapi kitanya harus aktif. Saya memaksa diri saya untuk baca Alkitab. Saya paksa diri saya untuk baca buku rohani, saudara. Saya paksa diri saya untuk menyembah Tuhan. Bahkan sekalipun saya nggak merasakan kehadiran Tuhan. Mengapa? Karena saya sadar kalau saya mengizinkan kekeringan dalam hati saya ini, kekeringan dari rohani saya ini terus berlangsung lama, maka bukan cuma rohnya yang kering. Nanti seluruh kehidupan saya jadi hambar. Saya berdoa supaya pada hari ini firman Tuhan itu seperti air yang turun dari sorga, yang memberikan kesegaran buat setiap kita. Amin. Nah saudara, tema pada hari ini adalah dengarlah doaku, ya Tuhan. Saya merasa bahwa kalimat ini sudah sedikit agak klise masa-masa ini. Tapi saya rindu agar hari ini kita memahami betul-betul mengenai mengapa kita harus meminta. Mengapa kita harus menghampiri Tuhan di dalam doa? Saudara, pernahkah saudara dalam perjalanan kekristenan saudara merasa bahwa menginginkan hal duniawi atau materi adalah sebuah dosa?
atau tanda bahwa seseorang kurang rohani. Pernah nggak sih saudara mendengar celetukan orang, atau saudara pernah nggak punya pemikiran begitu bahwa saya harusnya kalau makin rohani itu makin nggak minta apa-apa sama Tuhan? Atau yang kedua, meminta hal duniawi atau materi kepada Tuhan adalah sesuatu yang memalukan. Karena seharusnya makin dewasa rohani seseorang, keinginan akan hal-hal duniawi itu hilang. Pernah nggak saudara juga punya pemikiran begitu? Saya pernah punya pemikiran seperti itu. Nah, masalahnya adalah saudara, menginginkan hal duniawi itu tidak pernah dilarang di Alkitab. Membutuhkan hal-hal jasmani dan materi pun tidak pernah dilarang di Alkitab. Bahkan Alkitab nggak pernah melarang kita untuk memiliki uang. Yang Alkitab coba tekankan adalah kalau kamu cinta uang, maka disitulah letak dari kehancuran hidup kamu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang sejak awal menciptakan manusia. Dan di dalam manusia ada kebutuhan dan ada keinginan. Ada need dan ada want. Nah, saudara, kalau saudara pernah memikirkan hal yang seperti itu, atau pernah memiliki persepsi yang demikian, saya ingin pada hari ini kita memiliki satu perubahan paradigma sehingga kita dapat mengenal hati dari Bapa di sorga dan kita berani berseru, dengarlah doaku, ya Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara melihat kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi saudara, cerita ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah menciptakan Taman Eden. Oleh karena Allah memiliki rencana, seseorang akan mengusahakan dan memelihara tanah itu. Jadi akhirnya diciptakanlah Taman Eden itu. Setelah dia menciptakan taman di Eden yang kita kenal dengan Taman Eden, maka Allah menempatkan manusia di situ. Untuk apa saudara Allah menempatkan manusia di Taman Eden? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu bicara mengenai tanggung jawab, itu bicara mengenai tugas. Tetapi kita perhatikan lagi, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini perintahnya saudara. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah saudara, kata boleh ini punya peranan penting di dalam merekonstruksi ulang pemikiran kita. Ketika Allah berkata kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Maka kata boleh itu coba saudara ganti dengan kata harus. Semua pohon dalam taman ini harus kau makan buahnya. Apa enggak kelengar Ratu Adam? Ya saudara, saya ini enggak suka buah sawo. Saya juga kurang suka buah naga. Saya juga kurang suka buah-buah tertentu. Nah masalahnya adalah kalau saya yang ada di Taman Eden. Lalu Tuhan bilang sama saya, Joseph, semua pohon dalam taman ini harus kau makan buahnya. Aduh, saya kayaknya menderita di Taman Eden itu ya. Saya harus makan buah sawo sampai muntah-muntah. Tapi saya harus, karena dikatakan harus. Tetapi enggak. Ternyata Tuhan
memperhatikan keinginan saya. Tuhan tahu bahwa manusia itu unik diciptakan oleh Dia. Manusia punya taste masing-masing, punya selera masing-masing, punya mimpi masing-masing, harapan masing-masing, keinginan masing-masing. Dan Dia menghargai itu sebagai bagian dari daya kreativitas yang Allah kerjakan dalam hidup manusia. Jadi kalau misalnya Adam bilang, Tuhan saya gak suka buah sawo, ya gak apa-apa juga. Kalau misalnya Hawa bilang, saya nggak suka nanas, asem, ya nggak apa-apa juga. Ya saudara, karena dikatakan di situ, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengan kata lain Allah berkata begini, what do you want? Saudara, hal yang paling indah adalah sementara kita melakukan kehendak Allah, Allah pun memenuhi segala kebutuhan kita. Dan menggenapi keinginan-keinginan dalam hati kita. Itu indah saudara hidup begitu. Saya dulu, karena saya dari sejak lulus SMA langsung memutuskan jadi hamba Tuhan full time. Saya langsung sekolah Alkitab lalu penggembalaan di sebuah desa di Penajam di Kalimantan Timur, Desa Modang. Jadi saya punya pemikiran old school zaman dulu yang selalu saya perkatakan kepada diri saya sendiri. Saya selalu berkata bahwa jadi hamba Tuhan tuh jangan punya keinginan apa-apa. Jadi hamba Tuhan tuh jangan punya keinginan duniawi, itu mau harus mati dalam diri kamu. Kamu cuma harus mikirin keinginan Tuhan. Kamu cuma harus mikirin rencana Tuhan. Bahkan kalau jalan dengan Tuhan tuh udah gak perlu punya rencana apa-apa. Gak usah punya mimpi apa-apa. Nah itu saya bawa pemikiran itu. Tanpa saya sadari, pemikiran seperti itu merenggut hak istimewa saya sebagai seorang anak. Untuk meminta kepada bapaknya. Saudara, contohnya beginilah, ada orang yang pernah menulis meme mungkin di Instagram yang berkata, jangan minta apa yang menjadi kehendakmu, mintalah apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah itu kan kesannya memang bagus ya, dan kita juga percaya bahwa itu tidak salah, itu benar. Tetapi kalau saya tanya balik, lalu kalau misalnya saudara mau minta apa yang jadi kehendak Tuhan apa? Saya mau tanya, sejauh ini saudara tahu nggak sih kehendak Tuhan apa yang saudara mau minta? Ada Pak, apa itu? Ya, supaya jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Apalagi? Ya supaya banyak orang bertobat. Apalagi? Supaya terjadi kebangunan rohani. Oke, cukup ngomong yang rohaninya ya. Saya mau tanya kebutuhan pribadi deh. Saudara coba tanya sama Tuhan. Kehendak Tuhan buat saudara apa? Kira-kira Tuhan pengen saudara punya rumah pintunya 3 apa 5? Kalau saudara misalnya pengen mobil. Kira-kira Tuhan pengen saudara naik mobil apa? Karimun? Alphard? Coba kira-kira kehendak Tuhan apa buat saudara? Nah dalam hal inilah seringkali kita jadi bingung. Karena saya harus cari tahu kehendak Tuhan. Saya katanya harus minta apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi apa kehendak Tuhan? Saudara, saya memiliki satu pemikiran. Yang saya tahu ini berasal dari Tuhan. If you never ask, the answer is always no. If you never ask, the answer is always no. Kalau Anda tidak pernah meminta dalam doa kepada Allah, persepsi Anda terhadap Tuhan akan selalu berkata tidak. Seakan-akan Allah kita tuh kita belum minta udah enggak. Pernah nggak saudara punya bapak yang begitu mungkin? Saudara mungkin pernah punya masa lalu punya dengan orang tua yang begitu. Yang belum minta, Pak, enggak. Pokoknya bapak nggak punya duit, papa nggak punya duit, gitu. Pernah nggak? Jadi kita punya persepsi kayak gitu. Minta aja belum. Kita udah punya persepsi bahwa Tuhan nggak akan mau. Tuhan pasti tolak. Ini duniawi. Ini sama sekali nggak cocok. Ini sama sekali nggak menunjukkan betapa dewasanya rohani saya. Tetapi saya ingin hari ini kita sama-sama memahami bahwa ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah memberikan kepada mereka sebuah panggilan. Dan Allah memberikan mereka sebuah tugas. Apa panggilannya saudara? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, ini panggilannya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak dan seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu tugas dan panggilannya. Untuk mereka berkuasa. Pertanyaannya, saudara, sejak ada panggilan untuk berkuasa atau pakai bahasanya memimpin.
kira-kira muncul nggak kebutuhan dalam diri mereka? Muncul. Apa kebutuhannya, saudara? Karena mereka punya panggilan memimpin, maka ada kebutuhan yang muncul karena panggilan itu. Apa itu? Mereka perlu perkenanan Allah. Karena mereka perlu Allah memberikan kepada mereka kesempatan. Saudara, kalau Allah memanggil saudara untuk memimpin, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala, atau mungkin menjadi seorang pemimpin dalam bidang apapun, saudara perlu perkenanan dari Allah. Itu kebutuhan. Kebutuhan itu muncul karena ada panggilan. Jadi panggilan Allah tidak mengeliminasi kebutuhan kita. Panggilan itu menciptakan sebuah kebutuhan dalam kita. Apa kebutuhan itu? Kebutuhan untuk peluang. Kita hanya bisa memimpin seseorang, satu company, satu pelayanan kalau ada kesempatan yang Tuhan beri. Yang kedua, mereka perlu juga perkenanan manusia, favor of man. Apa maksudnya? Harus ada orang yang memberikan kepada mereka otoritas itu. Kalau saudara mau jadi gembalaku, saudara mau jadi wakil gembala, atau saudara mungkin mau jadi ketua departemen, saudara perlu otoritas dari seorang gembala. Itu kan kebutuhan. Karena panggilan untuk memimpin ada dalam hati saudara, saudara memiliki sebuah kebutuhan. Apa itu? Untuk menerima otoritas, tanggung jawab. Terakhir, favor of land, perkenanan atas tanah. Karena ketika Adam dan Hawa diminta untuk memimpin, Allah harus memberkati tanah di mana mereka tinggal, supaya kepemimpinan mereka efektif. Nah saudara, masalahnya adalah sekarang kalau saja kita nggak memiliki perkenanan atas tanah, apapun yang kita kerjakan gagal. Itu kan kebutuhan. Coba tanya sama orang-orang yang buka bisnis di tempat yang salah. Jadinya gimana? Tutup usahanya. Dengan kata lain adalah kita perlu perkenanan Allah atas tanah, tempat tinggal, supaya di mana kita bekerja, tempat itu diberkati. Amin. Jadi saudaraku, panggilan Allah menciptakan sebuah kebutuhan dalam diri manusia, dan Allah melihat itu baik. Tetapi kita nggak cuma bicara kebutuhan, kita bicara keinginan. Contoh keinginan. Keinginan itu lahir karena manusia punya akal pikiran. Hewan tuh nggak punya keinginan, hewan tuh punya kebutuhan. Makanya didesak oleh kebutuhan, mereka berburu. Tapi manusia nggak cuma kebutuhan, manusia punya keinginan. Keinginan itu adalah hasil dari daya pikir, kreativitas. Contoh, saya dipanggil untuk memimpin. Saya punya kebutuhan. Apa kebutuhan saya? Untuk mendapat perkenanan bukan cuma dari Allah, tapi dari pemimpin saya. Saya juga perlu dapat perkenanan untuk tanah tempat saya berada. Pertanyaannya menjadi begini, saya mau mimpin di mana? Mau saya apakan wilayah kepemimpinan saya? Kalau misalkan saya adalah seorang pemimpin dari sebuah ministry, contohnya rumah doa yang saya sekarang sedang pimpin, mau saya apakan itu rumah doa? Apa kerinduan yang Allah taruh dalam hati saya untuk akhirnya saya genapi di rumah doa itu? Mau saya buat bagaimana konsep ibadahnya? Ya kan? Itu kan keinginan. Keinginan tiap orang akan berbeda-beda. Sesuai dengan bagaimana cara orang itu berelasi dengan Allah. Cara saya menggembalakan, cara Pak David Tejas kita menggembalakan, cara Pastor Paulus Suryajaya menggembalakan berbeda. Dan kami punya keinginan yang berbeda-beda. Dan apakah memiliki keinginan berdosa? Tidak. Contoh lagi, ketika kita menggembalakan, kita punya keinginan apa? Kita pengen ada jemaat yang banyak. Satu rekan saya di Cikarang memiliki visi, memiliki 5.000 jemaat. Itu kan keinginan. Keinginan yang bagi Allah sebenarnya bukanlah sebuah dosa. Tetapi saudara, bukan cuma itu keinginannya. Dia punya anak. Pertanyaannya sekarang kita lihat lagi ya. Panggilan Allah atas manusia, ayat 28, Kejadian 1. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Nah saudara, panggilan untuk beranak cucu pun menciptakan sebuah kebutuhan.
Apa itu? Kebutuhan seksual. Ya kalau nggak ada panggilan beranak cucu ya buat apa? Jadi awal mula ada kebutuhan seksual dalam diri manusia karena ada panggilan beranak cucu. Dan itu sesuatu yang bukan dosa. Kalau saudara mungkin sudah menikah, saudara akan memahami bahwa keinginan-keinginan antara suami dan istri itu adalah sesuatu yang dikomunikasikan secara intim. Nah saudaraku, bukan cuma itu. Ketika ada panggilan Allah untuk beranak cucu, ada keinginan lagi yang muncul apa? Keinginan untuk memiliki anak. Dan ini pergumulan yang kita hadapi bertahun-tahun sejak zaman perjanjian lama. Bagaimana banyak orang bergumul karena tidak bisa memiliki keturunan. Nah ini juga kan memunculkan keinginan. Ingin punya anak. Apalagi saudara, ketika sudah punya anak muncul kebutuhan. Apa kebutuhannya sejak saudara punya anak? Coba saudara pikir-pikir. Pertama, mau anak berapa? Mau anak berapa saudara? Pernah nggak ada orang tua yang nanya sama saudara, kamu nggak nambah lagi? Saudara mau anak berapa? Itu kan bukan sekali lagi kebutuhan, namanya itu keinginan. Pernah nggak ada orang tua nanya sama saudara, kamu butuh anak berapa? Nggak ada. Emang pegawai, kamu butuh pegawai berapa? Nggak ada pertanyaannya kamu mau anak berapa. Karena itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Apakah keinginan punya 5 anak dosa? Tidak. Apalagi yang menjadi keinginan? Tinggal di mana? Kebutuhan kita ketika kita berumah tangga punya anak adalah kita pengen punya tempat tinggal. Itu kebutuhan. Keinginan kita mau tinggal di mana? Tiap orang pengen tinggal, saya pengen tinggalnya Pak di pinggir pantai. Saya pengen tinggalnya Pak dekat Ancol. Saya sih kalau tinggal pengennya sih dekat mall. Kan masing-masing orang punya keinginan. Apakah berdosa pengen tinggal di sebelah mall? Apakah berdosa pengen tinggal dekat Ancol? Apakah salah kalau kita berdoa sama Tuhan berkata, Tuhan, saya pengen punya rumah, kalau bisa rumahnya dekat dengan mama saya. Apakah berdosa doa seperti itu? Tidak, karena Allah menghargai keinginan-keinginan kita. Apalagi kuliah di mana? Kebutuhan anak-anak adalah disekolahkan. Tapi kan orang tua punya keinginan, anak punya keinginan. Kalau keinginan kita nggak penting ya sekolah di mana aja silakan. Tapi karena keinginan kita penting buat Allah, kita bisa meminta kepada berkata Tuhan, saya pengen kalau bisa anak saya sekolahnya di National Plus, supaya dari kecil dia udah belajar bahasa Inggris. Apakah salah punya keinginan begitu? Tidak. Makanya saya masukin anak saya ke sekolah National Plus, supaya sejak kecil dia sudah bisa bahasa Inggris. Itu kan keinginan. Itu hasil daya kreativitas, akal pikiran yang Allah berikan kepada kita. Tapi berapa sering kita mematikan mimpi harapan dalam diri kita. Betapa sering kita menjadi orang-orang yang gak punya keinginan apa-apa. Berapa sering doa-doa kita adalah doa-doa basa-basi. Doa-doa yang terlalu rohani. Karena kita gak pernah meminta apapun mengenai diri kita. Padahal dalam hidup ini kita lihat contoh Adam. Dia gak cuma sekedar diberi tugas tanggung jawab. Tapi dia juga diberikan satu area untuk apa yang kamu mau, Adam. Ini pohon banyak, buahnya macam-macam. Bahkan Alkitab berkata pohonnya menarik. Tuhan ciptakan, tinggal pilih mau yang mana. Berarti Allah sangat menghargai keinginan manusia. Makanya kalau kita baca di Alkitab, Mazmur 65 yang berkata, dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Hasrat dipuaskan. Atau mungkin dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, bergembiralah dalam Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Atau ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, sampai sekarang kau belum meminta apapun juga, mintalah supaya penuh sukacitamu. Bahkan Paulus berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Amin. Jadi memiliki keinginan adalah bagian dari kehidupan manusia. Bahkan sejak kita menerima Yesus, kita memiliki satu hak istimewa sebagai anak Allah untuk meminta sebagai anak. Amin, saudara. Apa yang hari ini jadi kerinduan saudara?
Apa yang jadi keinginan saudara? Apa yang selama ini saudara takut minta sama Tuhan? Saudara belum minta, saudara udah punya persepsi pasti ditolak. Saudara belum minta, saudara punya persepsi Tuhan gak suka. Saudara belum minta, saudara sudah punya persepsi bahwa Tuhan gak akan dengar. Saudara belum minta, saudara punya persepsi bahwa nanti di mata Tuhan ini duniawi. Padahal hal-hal yang kita mintakan bukan jahat. Kita kan minta hal-hal yang muncul karena secara manusiawi kita diciptakan berpikir kreatif. Orang yang gak punya keinginan, sebenarnya pikiran kreatifnya udah mati itu. Selama kita memiliki keinginan, itu tandanya kita gunakan akal pikiran kita dengan benar. Nah, keinginan itulah yang membuat akhirnya Allah mampu memberikan kepada saudara sebagai seorang pebisnis strategi-strategi, ide-ide yang ilahi dari keinginan itu. Amin. Saudara, saya ingin kembali menegaskan kepada kita semua hari ini bahwa ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, tapi ada yang namanya tuntutan. Nah, kalau di dalam dunia marketplace, saudara akan kenal 3 hal ini. Kalau saudara mau buka bisnis, saudara harus lihat kebutuhan orang. Saudara akhirnya membuka bisnis untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi setelah kebutuhan orang terpenuhi, orang akan mulai punya keinginan. Ya, mereka pengen, Pak, saya sih memang pengen sih di sini ada jual beras, tapi bisa nggak berasnya beras super? Bisa nggak berasnya beras yang bagus? Keinginan. Saudara mulai berpikir kreatif untuk memenuhi keinginan. Tapi ada yang namanya tuntutan. Tuntutan tuh berkata begini, Pak, kalau Bapak nggak jual beras super, saya nggak mau beli. Pak, kalau Bapak nggak jual beras yang merek ini, saya nggak mau beli. Nah, saudara, kebutuhan dan keinginan adalah hal yang baik. Ketika kita datang pada Allah, tuntutan itu nggak boleh. Nah, berapa banyak dari antara kita memperlakukan Tuhan itu persis seperti kita memperlakukan penjaga toko. Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih, saya nggak mau lagi ikut Tuhan loh. Itu udah tuntutan, itu demand, itu nggak boleh. Ya, paham ya saudara ya? Memiliki kebutuhan itu hal yang memang natural. Memiliki keinginan adalah hak kreativitas yang Allah berikan buat kita. Tapi memiliki tuntutan itu tidak pernah boleh kita nyatakan di hadapan Allah. Karena menuntut artinya memaksa Allah melakukan sesuatu. Menuntut memposisikan Allah sebagai orang, sebagai pribadi yang seperti jin. Atau menjadi pribadi yang sepertinya mau ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan kita. Masalahnya nggak begitu, saudara. Nah, disinilah letaknya seringkali kita sebagai orang Kristen keliru. Kita nggak cuma punya keinginan, kita mengubah keinginan itu menjadi sebuah tuntutan. Tuhan, pokoknya kalau sampai tahun depan saya masih belum punya rumah, saya nggak percaya Tuhan itu baik. Itu tuntutan namanya. Memiliki keinginan untuk punya rumah itu baik. Tapi menuntut Allah untuk memberikan kita sebuah rumah itu salah namanya. Tuhan, pokoknya kalau sampai tahun depan saya belum dapat pekerjaan, saya nggak mau lagi datang ke gereja. Itu tuntutan namanya. Memiliki keinginan untuk memperoleh pekerjaan itu sesuatu yang baik. Tapi menuntut Allah untuk menggenapinya itu tuntutan. Dan itu jahat. Ngerti ya saudara? Jadi yang tidak boleh itu menuntut Tuhan. Memaksa Tuhan. Mau lewat puasa kek, mau lihat apa kek. Memaksa Tuhan nggak boleh. Tapi menyatakan keinginan kita kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang indah. Apa yang jadi keinginan saudara? Mungkin ada di antara saudara yang, Pak, saya pengen Pak dapat kerja lagi. Atau Pak, saya sebenarnya pengen Pak bisa punya waktu pelayanan lagi. Pak, saya sebenarnya pengen Pak ajak istri saya jalan-jalan ke luar negeri. Itu kan indah. Pak, sebenarnya saya pengen loh kasih suami saya kado ulang tahunnya tuh mobil. Kan indah itu. Pak, sebenarnya saya pengen Pak, udah lama kami tinggal ngontrak, kami pengen punya rumah sendiri. Itu kan indah. Nah, saudara, kalau keinginan-keinginan kita yang seperti itu sudah malu kita utarakan sama Tuhan, lalu mau sama siapa lagi? Kalau kita udah nggak mau terbuka sama Tuhan mengenai kebutuhan dan keinginan-keinginan di dalam hati kita, lalu kita mau terbuka sama siapa lagi? Bukankah Allah kita yang paling mengerti? Amin. Jadi ayo saudara, saya juga hari-hari ini
sedang mengalami satu sukacita yang besar. Kenapa? Karena saya sadar saya punya Bapa yang baik. Ada satu lagu yang berkata, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Kita punya Bapa yang baik. Kita diberikan hak istimewa sebagai anak untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah dan meminta pertolongan dari Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, apa yang menjadi keinginan saudara? Tetapi saya ingin hari ini mencoba untuk menyimpulkan satu firman yang saya rasa akan memerdekakan setiap kita ini. Dengan satu ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3. Dalam Kejadian 3 dikatakan ayatnya yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perkataan daripada iblis ini datang kepada Hawa setelah Allah berkata kepada mereka, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon itu. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Saudara, ada keinginan-keinginan yang bisa menyebabkan kematian. Itu yang harus kita hindari. Disitulah kita harus minta hikmat dari Allah. Karena beberapa keinginan menyebabkan kematian buat hidup orang yang memintanya. Ketika ada orang-orang yang minta untuk pengen kaya raya, ketika ada orang-orang yang minta pengen supaya bisnisnya sukses, keinginan-keinginan seperti itu bisa menyebabkan kematian bagi orang itu. Kematian secara rohani. Dia pergi ke dukun, ya, dia naik ke atas gunung, berdoa kepada ilah-ilah lain. Dia mengandalkan cara-cara yang curang. Karena apa? Karena keinginan-keinginan yang jahat itu. Nah, kita perlu minta hikmat Allah untuk bisa membedakan keinginan-keinginan yang jahat dalam hati kita. Supaya ketika kita datang menghampiri Allah dan menyatakan keinginan kita, kita tahu bahwa keinginan ini adalah keinginan yang berasal dari hati yang tulus. Apa keinginan yang jahat itu? Tadi Kejadian 3 berkata, keinginan mengetahui hal-hal yang sengaja Allah sembunyikan. Pernah nggak dalam hidup saudara tergoda untuk menyimpulkan satu keadaan yang sebenarnya saudara sendiri belum tahu kenapa? Contoh, kalau orang tanya, kenapa sih lu bangkrut? Ya Tuhan mungkin lagi nguji gua. Tahu dari mana saudara lagi diuji Tuhan? Emang Tuhan ngomong sama saudara? Enggak kan, itu kan persepsi. Saudara belum nanya, Tuhan belum bicara rencananya buat saudara. Saudara udah bilang ya, kayaknya gue diuji Tuhan. Nah, tanpa sadar kita tuh sering berasumsi, berprasangka. Kita mencoba untuk menyingkapkan sesuatu yang bagi Allah sengaja dia sembunyikan. Ketika Ayub mengalami ujian, pencobaan juga dari setan. Saudara-saudaranya nanya, lu kenapa Ayub? Banyak dosa ya lu ya? Nah, Ayub tuh coba bela diri. Tapi akhirnya dia mendapati, saya nggak tahu jawabannya kenapa. Saya coba hidup benar, kata Ayub. Saya nggak pernah buat hal aneh-aneh. Aku menjaga mataku dari melihat hal-hal yang hampa, kata Ayub. Entah kenapa aku mengalami ini. Ayub nggak tahu jawabannya. Dan saudara, Tuhan menyembunyikan jawaban itu dari Ayub untuk sementara waktu. Nah, ada kalanya kalau saudara ngalamin sakit penyakit, mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami hal buruk, saudara tuh nggak pengen menghadapi sesuatu hal tanpa mengetahui maksudnya. Jadi saudara mulai mengarang maksudnya. Mungkin Tuhan lagi uji saya, mungkin saya masih ada dosa atau maka kita kan mungkin maksudnya. Kalau saudara memang belum tahu maksud Tuhan di dalam apa yang saudara alami, diam aja. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam aja. Kalau orang tanya kenapa lo begini, jawab aja, saya masih belum tahu. Tapi saya lagi cari Tuhan. Kenapa kamu diizinkan Tuhan ngalamin ini?
Saya juga nggak tahu. Saya lagi cari Tuhan untuk mencari tahu kenapa. Tapi kita kan nggak mau jawab begitu sama orang. Karena kesannya kita jadinya kok kayaknya kamu kok nggak tahu banget sih hidup kamu. Kamu kok kayaknya nggak peka dengar suara Tuhan. Tapi biarin aja. Saya belajar dalam hidup saya kalau ada hal-hal yang saya belum tahu kenapa, saya lebih baik memang menjawabnya nggak tahu. Waktu saya kena COVID-19, kan saya bertanya-tanya sama Tuhan. Karena waktu itu masih zaman-zaman di mana COVID itu aib. Kenapa pendeta-pendeta kena COVID? Saya bertanya sama Tuhan, kenapa saya bisa kena COVID-19? Padahal saya udah lakukan apa yang harus saya lakukan. Mengurapi rumah dengan minyak, berdoa bersama dengan keluarga, memperkatakan Mazmur 91, lah kok kena COVID. Awal-awal tahun kemarin, 2020. Tapi karena saya nggak tahu jawabannya, ya saya juga nggak bilang sama orang Tuhan lagi uji saya. Enggak, ya biarin aja. Jadi saudara, keinginan untuk mengetahui hal yang Tuhan sembunyikan, itu bisa menuntun kepada kejahatan. Kita menjadi berprasangka buruk sama Tuhan. Hawa berprasangka buruk, oh Tuhan selama ini menyembunyikan rahasia sama saya. Padahal tidak. Yang kedua, keinginan yang jahat adalah keinginan untuk lepas dari ketergantungan akan Allah. Saya mau tutup dengan pernyataan ini. Keinginan untuk lepas dari ketergantungan kepada Allah. Pernah nggak sih saudara kesel karena kenapa sih apa-apa harus doa? Apa-apa harus doa. Males banget. Kan enak kalau udah punya uang di bank. Nggak perlu berdoa, beli mobil aja langsung. Sekarang mau beli mobil, mau punya mobil, berdoa dulu. Tuhan berikan mobil. Males banget deh. Kan enak kalau udah ada uang. Nggak perlu berdoa lagi, tinggal beli. Ya, mau masukin anak ke sekolah, Tuhan. Tolong Tuhan, anak saya butuh dana untuk masuk sekolah. Kayaknya males banget ya. Kan lebih enak kalau misalnya mau masuk sekolah di mana, nak? Itu Pak, sekolah internasional. Oke, masuk aja kan enak. Ngapain nanya-nanya Tuhan? Nah, tanpa sadar, keinginan-keinginan yang kita utarakan pada Allah, karena ada maksud tersembunyi untuk kita tidak lagi bergantung sama Dia. Karena bergantung sama Tuhan tuh ribet. Contohnya adalah ketika bangsa Israel meminta seorang raja. Nah, bangsa Israel itu kan waktu dipimpin keluar dari tanah Mesir kan tidak memiliki raja. Tapi mereka akhirnya minta raja. Tuhan bilang, kenapa kalian meminta raja? Aku akan menjadi rajamu. Mereka bilang nggak mau. Mereka berpikir dengan memiliki seorang raja, yaitu manusia, mereka bisa tidak lagi menaati Tuhan. Akhirnya yang terjadi bangsa itu apa? Dikalahkan oleh musuh. Ditaklukkan oleh kerajaan lain. Mengalami berbagai macam kegagalan. Kenapa? Karena permintaan mereka untuk menginginkan seorang raja adalah keinginan untuk memberontak kepada Allah. Saudara, kenapa saudara menginginkan sesuatu? Supaya saudara nggak lagi bergantung sama Allah? Kalau ya, maka itu keinginan yang jahat. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian tadi, jangan kamu makan buahnya. Dengan kata lain, kalau kamu bahkan punya keinginan seperti itu, jangan. Jadi saudara, kita kalau punya keinginan sama Allah, kita harus ungkapkan. Jangan takut, jangan malu. Jangan berprasangka dan berpersepsi buruk kepada Allah. Tapi kita harus terus minta Allah menguji hati kita. Kita harus berkata sama Tuhan, Tuhan, ujilah hatiku ini. Bahkan semua keinginanku Engkau tahu. Selidiki keinginan-keinginanku. Supaya apa yang akhirnya aku nyatakan kepadamu dalam doa adalah hal-hal, bukan hal yang jahat, tapi hal-hal yang baik. Saudara mungkin bertanya, Pak, kalau saya sudah menyatakan keinginan saya sama Tuhan, bagaimana saya tahu kalau itu adalah kehendak Tuhan? Ya nanti taunya, kalau Tuhan jawab. Kalau dia jawab ya, berarti itu kehendaknya. Kalau dia jawab tidak, berarti bukan kehendaknya. Kalau dia jawab tunggu, berarti itu kehendaknya. Tetapi saudara harus melewati proses. Oh gitu ya Pak? Iya. Tapi kalau saudara nggak pernah meminta, saudara nggak akan pernah tahu kehendak Allah. Ya kan? Saya pengen mobil. Contohnya, saya minta sama Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan jawab, tidak nak. Ya sudah, penting saya udah tahu kehendak Allah. Mungkin Tuhan nggak mau saya punya mobil karena Tuhan mau bawa saya ke luar negeri. Daripada repot saya jual rumah, jual mobil lagi supaya ke luar negeri, lebih baik kamu nggak usah punya mobil, nggak usah punya rumah dulu di Indonesia. Saya mau bawa kamu ke luar negeri biar nggak ribet kamu nanti. Bisa aja, ya kan? Tapi kalau saya nggak pernah minta, gimana saya tahunya?
Jadi meminta, mengutarakan keinginan kita pada Allah adalah salah satu cara mengetahui kehendak Tuhan. Saya ulangi kalimat penutup ini. If you don't ask, the answer is I will always know. Kalau saudara nggak minta dalam doa kepada Allah, jawabannya akan saudara-saudara pikir tidak. Dan tidak ada yang lebih buruk daripada memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan. Ayo, hari ini saya ingin mengajak saudara semua, kita menghampiri Tuhan dan mengutarakan satu keinginan yang selama ini kita nggak berani katakan sama Tuhan. Yuk, nyatakan keinginanmu pada Allah. Ada satu lagu yang berkata, dengarlah doaku, ya Tuhan doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, hari ini aku berdoa buat umatmu dengan berbagai macam kebutuhan dan keinginan mereka. Tuhan, kami menghampiri Engkau dan kami meminta Engkau hari ini untuk menguji hati kami, untuk menyelidiki segala keinginan yang ada dalam diri kami. Dan Tuhan, kami rindu agar saat kami menghampiri Engkau, kami menyadari bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Ya Tuhan, pada hari ini juga aku berdoa, Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami. Dan Engkau Allah yang akan menjawab doa umat-Mu. Agar terlewat setiap jawaban doa itu, kami pada akhirnya mengetahui kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang sempurna, dan apa yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua,
Jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum, serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saat ini kita siapkan persembahan kita yang terbaik yang dari Tuhan untuk memperbesar kerajaan surga. Yuk mari siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan ucapan yang lainnya Tuhan. Kami persembahkan dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya digunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Saat ini, terimalah dan bawalah pulang
berkat, kasih karunia, cinta kasih yang daripada Bapa di surga, di dalam anaknya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya, mari kita bersama katakan, amin. Tuhan berkati.